membahas kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang mampu dan sanggup bekerja dalam kehidupan kami. Mari Bapa, pimpin kami, sertai kami, nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, kesempatan ini tidak mungkin dan tidak akan berubah kembali Tuhan. Oleh sebab itu, mari ajarin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Karena indah pada waktunya, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa 2023 suka duka kita telah lewatkan. Siapa mau katakan bahwa saya tidak senang dengan duka, penderitaan, pergumulan? Tapi coba, ternyata 2023 kita bisa lewatkan. Dan sebentar lagi kita akan masuk 2024. Mari kita akan bersama-sama dengan Tuhan, supaya bersama-sama dengan Tuhan rahasia di 2024 kita boleh meraih. Karena Tuhan telah menyediakan semua berkat-berkatnya bagi kita. Oleh sebab itu, suka duka mari kita tinggalkan. Karena kita sebentar lagi akan meninggalkan 2023 dan memasuki tahun yang baru 2024 dengan sukacita, suasana yang baru. Karena ingat, indah pada waktunya, itu luar biasa. Apapun yang terjadi, tantangan apapun, kita tahu bahwa memang semua adalah maksud dan rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita membuka satu ayat dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kalau kita lihat di sana sudah ada di layar. Ya. Ini televisi udah mulai rusak ya. Kita mesti beli yang gede kayaknya. Nanti kalau kita pindah ke sana kayaknya bisa pakai itu ya. Lampu satu mati, bisa pakai proyektor. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3, 4. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Indah ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita untuk memperhatikan ya. Kalau kita lihat, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita perhatikan kata waktu. Waktu itu terbatas. Waktu itu tidak akan mungkin terulang kembali. Waktu itu tetap berjalan terus ke depan, melangkah. Apapun yang terjadi dengan kita, kita tidak bisa stuck. Minta waktu itu stuck, stop. Tidak. Kita boleh tetap ada dalam pergumulan kita. Kita boleh merana hidup kita, ya, kita boleh menyedihkan hidup kita, tetapi coba, waktu itu tetap berjalan. Kita akan lewatkan semuanya itu. Oleh sebab itu, menunjukkan bahwa manusia tidak berkuasa atas terjadinya hal-hal itu. Oleh karena itu, untuk hal ketidak kita ingin pun, hal itu akan tetap terjadi. Jadi, sebenarnya manusia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Pengkhotbah memperingatkan kita bahwa Allah terlibat dalam segala peristiwa. Pengkhotbah 3 ayat 10 katakan begini. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Coba, melelahkan diri. Jadi apa yang kita kerjakan itu hanya melelahkan.
Karena apa? Waktu itu akan meninggalkan kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dengan segala hikmat dan pengetahuan yang kita miliki. Itulah waktu-waktu yang kita jalankan dalam hidup ini. Kita harus menyesuaikan diri dengan waktu dan rencana Allah. Karena apa? Kita tidak bisa katakan, saya mau begini Tuhan, tapi belum waktunya Tuhan. Besok saya mau ke sana, besok sini saya mau, lusa saya mau ini. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Apapun yang kita lihat, alami saat ini memiliki keterbatasan. Waktu Tuhan bukan waktu untuk kita. Jangan sesali keadaannya, karena semuanya indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bisa ya? Jangan sesali keadaannya. Apapun yang terjadi, mari kita nikmati. Ini yang pertama mengenai waktu. Kalau kita mau lihat indah pada waktunya, kita harus mengerti dulu waktu yang ada. Waktu yang ada ini, apakah kita mau tetap merana, menyendiri, mengecewakan, dan hanya ingin mengatakan bahwa ternyata percuma saya percaya sama Tuhan. Buat apa saya menjadi orang percaya? Mari kita tinggalkan. Tetapi mari kita menyadari bahwa semua ada waktunya. Kalau kita baca dari Pengkhotbah 3 ayat pertama itu, sebenarnya ada lagunya. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang, ada waktu bersedih, ada waktu tertawa, ada waktu juga bercanda. Tapi waktu yang indah hanya satu. Layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ini perhatikan kata kekekalan, ya. Kata kekekalan ini sangat luar biasa. Kekekalan itu artinya Allah memberikan hati manusia kemampuan dengan pikiran mencakup seluruh waktu yang tersedia. Ia dapat memikirkan waktu dan kelanjutan yang ada pada kejadian-kejadian. Jadi kita dapat mempunyai rencana. Kita akan berpikir begini, besok pagi saya bangun, sudah tanggal 1 Januari 2024. Apa yang saya lakukan? Kita harus punya planning. Karena apa? Kekekalan itu artinya Allah memberikan hati manusia kemampuan dengan pikiran yang mencakup seluruh waktu yang tersedia. Jadi waktu itu sudah tersedia. Besok kita mulai dengan awal tahun yang baru, bulan yang baru, tanggal yang baru, tanggal 1. Apa planning kita ke depan? Mau maju meraih berkat yang Tuhan siapkan atau tidak? Ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini yang namanya kekekalan. Kekekalan itu menyadari kita bahwa kita juga terbatas, tapi kita juga melihat masa depan. Visi misi kita ke depan apa? Itu yang Allah inginkan. Karena disebut di sana bahwa Allah memberikan kekekalan, berarti Allah telah menempatkan dalam hati manusia untuk keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal duniawi. Kalau kita hanya pikirkan hal-hal duniawi, itu terbatas. Saya mau untuk menutupi tahun ini, sebentar lagi saya akan rayakan bersama keluarga, orang-orang terkasih. Harus ada baju baru. Bukan itu. Baju baru kita beli sekarang ini, kita bilang baru. Kita pakai hari ini, besok cuci, baru lagi enggak? Udah enggak ada yang baru. Tapi kalau kita bersama Tuhan, selalu hari itu baru. Besok tanggal 1, tanggal yang baru. Tanggal 1 lewat, tanggal 2 Januari, hari yang baru bagi kita. Jadi semua itu baru kalau ada di dalam Tuhan. Ya. Setidaknya ada 2 tampak ya yang terjadi dalam hidup manusia ketika Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Yang pertama, manusia ingin hidup selamanya dan menemukan nilai kekekalan di dalam dunia dan kegiatan-kegiatan dalam hidup ini.
Manusia dalam alam bawah sadarnya selalu menginginkan kekekalan dalam hidup selamanya. Oleh karena itu manusia melakukan berbagai cara agar bisa terus hidup. Dengan apa? Waduh, awet muda, pakai krim ini, krim ono. Capek nggak? Buat saya capek deh. Iya, begitu habis pakai, balik lagi. Usia tidak bisa dipungkiri. Ibu Ros ketawa. Iya, boleh. Bahkan ada orang yang maaf kata, cari lagi obat-obatan yang bisa memperpanjang hidup. Bisa nggak? Enggak. Batas hidup manusia Tuhan sudah tentukan. Waktunya kapan? 70, jika kuat 80 tahun. Dan sesudah itu kesukaran dan penderitaan. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, jangan pernah rasa susah. Apapun yang terjadi dengan kita, enjoy. Ya, kalau kemarin perjalanan ke Solo, Ibu Ros pasti pikir, waduh suami saya ini capek. Waduh, wah repot nih. Di mana ada tukang pijit atau begini begono gitu ya. Tapi enggak tuh, kita enjoy. Karena apa? Jalan serta Yesus. Serta Yesus itu luar biasa membuat kita bergairah. Karena apa? Kita punya tujuan. Waktu kita bersama Tuhan, mari kita berjalan bersama Dia, supaya kita lihat bahwa kekekalan itu ada di depan. Kita punya rencana apa? Menjadi contoh dan teladan bagi saudara-saudara kita di daerah. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Oleh karena itu manusia melakukan berbagai cara agar bisa terus hidup dan eksis dalam dunia ini. Beberapa hal dapat membuktikan hal tersebut, mulai dari hal yang sangat tradisional, primitif, hingga menggunakan teknologi canggih. Ada orang yang mau kulitnya seperti baby. Saya lihat, waduh, di medsos itu sampai maaf, lumpur pun mereka berendam di situ, diurut-urut, dipicit-picit. Nggak tahu tuh, yang picit pria, picit wanita. Aduh, saya juga bingung tuh, itu bagaimana ceritanya? Apa karena picitan itu membuat kulit kita seperti baby atau lumpur tadi? Ini kadang-kadang, inilah manusia dengan tradisi-tradisi yang hanya membuat kita mendukakan hati Allah. Karena apa? Semua kekekalan itu bukan di situ. Itulah cara manusia. Manusia coba menemukan obat awet muda, baik melalui ramuan herbal, obat kimia, hingga operasi plastik. Ada nggak di antara kita yang sudah operasi plastik? Saya dengar nih, salah satu anggota keluarga saya bilang, saya mau tarik benang. Saya bilang, tarik benang apalagi ini? Kan begitu kan? Jangan sampai mata udah begini, begitu ditarik makin ketutup lagi. Aduh. Jadi mari kita menikmati aja apa yang ada pada kita, dan mari kita lakukan yang terbaik. Karena ingat, kekekalan itu bukan hal yang kita lihat, ya. Yang sekarang ini nyata dalam hidup kita, itu semua akan berlalu. Tapi kekekalan itu mari kita lihat ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekekalan sebagai dampak alam memberikan kekekalan dalam hati manusia adalah bahwa hal-hal materi, kegiatan-kegiatan sekuler dan semua kesenangan dunia tidak akan pernah memuaskan sepenuhnya. Ya, manusia tidak akan pernah bisa merasakan puas dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena apa? Dunia ini terbatas. Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, ya. Tapi manusia menciptakan lagi sesuatu seolah-olah itu ciptaan yang paling bagus. Saya mau tanya, emas, berlian semua terbatas enggak? Terbatas, ada waktunya. Ada saatnya itu semua tidak berguna dan tidak bermanfaat. Karena apa? Dunia ini akan berlalu. Tapi kekekalan bersama Tuhan itu akan selamanya nyata dalam kehidupan kita. Akan selalu ada rasa kurang meskipun telah memiliki banyak hal dalam dunia ini. Harta, ya,
Kadang-kadang kita sudah memiliki, kurang. Apalagi semua yang ada pada kita, kita anggap itu kurang. Oleh sebab itu Allah memberikan keinginan dalam hati manusia akan kekekalan. Namun karena manusia tidak dapat mengerti, membuat Allah secara sempurna, manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Allah sudah menciptakan kita sempurna dengan gambarannya. Contoh, saya bingung juga tuh. Ada orang yang hitam manis, tapi tiba-tiba dia berubah jadi putih. Kadang-kadang putihnya itu juga kita lihat bingung juga. Coba, kenapa? Karena tidak menerima keberadaannya. Inilah kekekalan semu, hanya membuat diri kita ada batas waktunya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya ada 3 hal ya yang perlu kita kerjakan sehingga dapat menjalani hidup yang berfokus pada kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 16-18 bunyinya demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini 2 Korintus 4 ayat 16-18. Yang pertama, fokus untuk memperbaharui manusia batinnya. Manusia batinnya di mana? Sini. Ini manusia batinnya. Waktu jiwa kita diperbaharui, maka tubuh kita juga akan happy. Tapi kalau jiwa kita nggak diperbaharui, di mana ada happy-nya? Nggak ada. Maka itu luar biasa firman Tuhan yang diubah menjadi pujian. Hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Di dalam hati ini terletak jiwa, akal, dan perasaan. Coba, mari kita pencet tangan kita. Waktu kita pencet rasa sakit enggak? Oke? Kita rasa sakit. Terus waktu kita lepas sakitnya kemana? Itulah jiwa kita yang merasakan. Jadi jiwa ini, waktu jiwa kita tenang, hati kita mengalami sukacita bersama Tuhan, jiwa kita tenang, perasaan, akal, perasaan semua akan terarah. Tapi kalau jiwa kita nggak tenang, hati kita nggak tenang, ya makanan yang enak pun kita lihat apa? Hati-hati, itu tanda-tanda. Jangan-jangan sudah mau menuju kemana? Itu loh, lubang 2 kali 1. Tapi kalau umpamanya ada ikan asin saja, ada sambal aja, kita lihat, waduh, itu berarti hati kita tenang. Itu bisa membuktikan bahwa yang pertama, fokus untuk pembaharuan manusia batinnya. Manusia batinnya ini, ya, kita hanya ada di dalam tubuh, tetapi tubuh kita itu ada jiwa. Di mana jiwa itu merasa tenang atau tidak tenang, itu waktu kita hidup bersama dengan Tuhan. Ini pertama, kita harus memperbaharui hubungan kita dengan Allah supaya manusia batinnya ini merasa tenang, ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini yang pertama. Oleh sebab itu 2 Korintus 4 ayat 16 katakan gini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi hidup manusia ini memang tubuh ini akan merosot. Usia itu tidak bisa kita katakan begini. Anak saya katakan gini, papi mami jangan mati dulu. Iya, itu kan kata kita. Tapi kalau Tuhan bilang begini, Keset, bapamu malam ini aku mau ambil. Terus, jangan Tuhan, jangan. Bisa? Gak bisa. Tadi pagi saya dengar, saya kaget. Begitu diumumkan, usia baru 37 tahun. Meninggal.
Bisa ya? Orang yang hahaha bisa meninggal. Kenapa? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Terus kita sesalin? Gak perlu. Mari kita perbaharui batin kita, supaya manusia lahiriah kita adalah tubuh, sedangkan manusia batinnya adalah roh dan jiwa. Manusia, firman Tuhan mengingatkan kita agar berfokus kepada manusia batinnya, yaitu jiwa dan roh. Ya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu Yohanes pasal 3 ya. Itu jelas sekali. Oleh sebab itu kita perlu diperbaharui. Jika kita tidak, ya, atau jika kita ditanya mana yang lebih sering kita perhatikan, rawat dan diperbaharui dari sehari ke sehari, manusia lahiriah atau manusia batinnya. Kalau buat saya begini, saya memoles kehidupan saya itu terbatas. Tetapi kalau manusia batinnya saya yang saya bangunkan dari sehari ke sehari, itu paling luar biasa. Ini yang pertama. Maka itu di dalam Matius 5 ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, lakukan itu. Ini paling luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kita perlu memperhatikan manusia batinnya. Dan yang kedua, ya, dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, yang kedua dikatakan begini, berfokus kepada kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal itu bukan sementara di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam dunia ini sementara. Apapun yang kita lakukan, semua sia-sia. Karena apa? Kita akan tinggalkan dunia ini. 2 Korintus 4 ayat 17 katakan ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi semua penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini sebenarnya semuanya itu ringan, gak ada apa-apanya. Jadi kalau ada pergumulan, katakan begini, pergumulan datanglah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Bersama Yesus saya lakukan perkara yang besar. Begitu dong. Jadi jangan takut apapun pergumulan kita. Istri saya bilang, waduh, kamu gak capek pulang pergi? Sini saya bawa. Tenang aja. Dan benar-benar happy. Happy itu begini, saya merasa ya, kalau saya gak happy ke Bandung aja, ke Bandung yang cuma 2 jam, itu di perjalanan tuh udah uring-uringan. Iya, uring-uringan. Apa happy karena istri saya di samping juga happy ya? Tapi saya nggak tahu, suka cerewet juga, gitu ya. Tapi kadang-kadang kasih semangat juga, ya masuk kiri, masuk kanan, belok kiri, belok kanan. Aduh, saya bilang ini mau belok kiri, belok kanan sama aja kayak lagu ya. Putar ke kiri, putar ke kanan. Untung kita nggak terputar-putar gitu. Tapi itulah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita happy, kita lakukan hal-hal yang luar biasa. Itulah hal kedua yang perlu diperhatikan agar dapat menjalani hidup yang berfokus pada kekekalan adalah fokus pada kemuliaan kekal. Jangan kepada penderitaan yang ada di dunia ini. Hidup dalam dunia ini tentu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Tak seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap penderitaan, sebab memang dunia ini adalah lembah air mata. Iya, dunia ini lembah air mata, tempat di mana penderitaan. Tapi mari, waktu semuanya terjadi, kita bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu berfokus kepada kekekalan. Ini yang kedua dari 2 Korintus tadi. Oleh sebab itu, yang terakhir dari 2 Korintus berfokus kepada yang tidak kelihatan. Ini indah sekali. Luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang tidak kelihatan? Tuhan berfirman bahwa janji Tuhan, kita mendapat tempat yang layak bersama-sama dengan
dengan dia nanti kelak di kerajaan sorga. Itu yang dia inginkan. Karena apa? Hidup di dalam dunia ini sementara. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini, sebenarnya dunia ini kekal. Tapi manusia dengan kehendak kebebasan, ya, sebagai kehendak bebas, ingin memilih cara sendiri, sehingga terpisah dari Allah. Hilang kemuliaan Allah. Kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, apapun yang kita lakukan sia-sia. Apapun yang kita miliki, hampa. Mau istri cantik, anak-anak semua kita miliki, tidak ada damai sejahtera. Hampa. Itulah membuktikan bahwa fokus pada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu indah dan itu akan abadi. Hal ketiga dari firman Tuhan, ajarkan agar kita dapat berfokus pada kekekalan adalah dengan fokus pada apa yang tak kelihatan. Apa maksudnya? Apakah kita dianjurkan untuk fokus kepada makhluk halus yang tak kasat mata? Tentu bukan. Iblis itu pintar memang. Dia selalu mengadakan tanda-tanda seolah-olah tanda-tanda itu dari Allah. Tetapi apabila kita bersama dengan Allah, kita akan mengetahui itu palsu. Itu hanya semu. Tapi waktu Allah lakukan itu dalam hidup kita, itulah yang lebih sempurna. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi juga kepada apa yang tidak kelihatan. Ketika menghadapi segala sesuatu, perhatikanlah bagaimana respon kita. Perhatikanlah, apakah ada pembelajaran yang Tuhan ingin berikan? Adakah janji Tuhan di dalamnya dan sebagainya. Jadi waktu kita mengalami sesuatu, kita lihat, apa sih maksud Tuhan? Oh, waktu COVID itu saya senang sekali. Dan saya paling bersyukur. Karena apa? Setiap hari itu sibuk. Sampai satu saat anak saya ini Keset katakan begini, untung wajah papa aku nggak lupa. Kalau aku lupa, waduh. Karena apa? Saking tidak ada punya istilah waktu bersama-sama. Tetapi waktu COVID itu saya senang sekali. Bisa berkumpul dengan keluarga, tetangga, kita bisa saling mengenal lebih dekat. Apa yang menjadi kebutuhan, ada yang kena COVID, kita saling membantu satu sama yang lain. Tapi semuanya berlalu. Karena apa? Semua adalah waktu Tuhan. Semua ada waktu. 2023 kita akan tinggalkan. 2024 kita akan masuk dengan sukacita bersama Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, perhatikanlah ya respon kita. Apakah respon itu baik atau tidak? Segala sesuatu yang kita lihat dalam dunia ini hanya sementara, sedangkan bagaimana kita meresponkan dan nilai-nilai kekekalan dari kehidupan kita ya, yang sudah disiapkan oleh Allah. Filipi 4 ayat 17 katakan gini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, dan yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi bukan pemberian itu. Jadi apa yang kita berikan sebenarnya jangan kita melihat. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tetapi waktu kita menerima, kita juga jangan katakan bukan pemberian yang kamu berikan itu, tapi apa? Hati. Waktu memberikan dengan hati yang tulus dari Tuhan, itu luar biasa. Ini poin yang ketiga ya, dari bagian kedua yang kita sudah bahas dari atas, itu mengenai kekekalan. Dan yang ketiga, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, Pengkhotbah 3 ayat 11 ini ya, sangat luar biasa. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, yang poin yang ketiga, manusia itu terbatas. Sangat terbatas.
Bahkan Tuhan sudah tentukan 70 tahun, jika kuat 80. Habis itu udah, kita nggak bisa bilang saya mau hidup 1000 tahun lamanya. Enggak, itu cuma lagu. Maka itu lagu-lagu itu dikatakan ya memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir lain di hati. Keterbatasan manusia adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan maupun dalam karya manusia. Apa sih yang kita berkarya? Kita kadang-kadang kita berpikir, oh karya saya bagus. Belum tentu. Orang lain juga ada yang lebih bagus. Dan semua akan sia-sia. Tetapi kalau itu memacu kita, silakan. Manusia mampu membuat pesawat dengan teknologi yang sangat tinggi. Namun tetap saja ada kerusakan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sehebat apapun manusia tetap memiliki keterbatasan. Canggih, jatuh juga. Itulah keterbatasan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita memahami ya 3 hal penting tadi, mulai dari waktu, kekekalan, dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa kehidupan ini sangat-sangat terbatas. Karena apa? Keterbatasan manusia itu kita perlu sadari bahwa kita ini hanya ciptaan Allah yang tidak sempurna seperti Allah. Hanya gambaran Allah yang sudah rusak. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa? Upah dosa adalah maut. Tapi waktu kita diperbaiki, kita mendapat tempat yang layak. Tetapi tidak membuat kita hidup selama-lamanya. Menyadari bahwa setiap orang memiliki keterbatasan, pemahaman akan keterbatasan manusia membawa manusia pada sebuah kesadaran bahwa ia terbatas. Tanpa adanya kesadaran tersebut, manusia tidak akan menyadari dirinya yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tetap mengasihi manusia asalkan manusia memperbaiki dan menyadari setiap keterbatasannya. Mari saya ajak kita untuk mengevaluasi kehidupan ini. Ya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan keterbatasan manusia? Itu yang pertama. Mari kita evaluasi diri kita. Apa sih keterbatasan manusia ini? Yang kedua, hal-hal apa yang membuat manusia terbatas? Apakah napas kehidupan saya bisa? Ingat, oksigen Tuhan berikan buat kita nih cuma-cuma loh. 1 menit itu 1 liter oksigen. Dengan harga berapa Ibu Ros? 5.000 ya? Kali, coba 24 jam kali 1 menit berapa tuh? Kali 5.000, paling sedikit 7 juta dalam 1 hari Tuhan berikan buat kita cuma-cuma. Lalu bagaimana dengan kita? Nah ini kita perlu evaluasi hal-hal apa yang membuat manusia terbatas napas kehidupan. Yang ketiga, kita jawab sendiri ya. Sebutkanlah beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Dan yang berikut, bagaimana cara manusia menghadapi keterbatasan yang dimilikinya? Bagaimana pendapatmu mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh manusia maupun alat yang diciptakan oleh manusia? Kalau kita menyadari ini, maka kita akan menyadari bahwa indah pada waktunya hanya ada pada Allah, karena Dia yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semuanya itu indah pada waktunya kalau kita menyadari hal-hal sebagai berikut. Oleh sebab itu, keterbatasan manusia membuat manusia itu kadang-kadang tidak ada arti apa-apa. Tapi waktu dia menyadari keterbatasannya dan dia mengerti siapa dia, bahwa dia adalah debu, Allah itu pencipta, maka indah kehidupan ini. Kita akan masuk 2024 dengan sukacita, damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Karena kami tahu Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Apapun yang kami alami Tuhan, 2023 mulai dari bulan Januari sampai Desember, kami ada di penghujung tahun, semuanya akan berlalu. Semuanya akan pergi. Dan kami akan memasuki tahun yang baru, 2024. Karena kami tahu Tuhan, bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami bijaksana. Karena apa yang Engkau lakukan tepat pada waktunya. Sebab itu indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.